Ya, ayo. Ya, udah? Oke, Bang. Ya, Bang Biri mungkin bisa dijelaskan tadi gimana prosesnya di dalam, terus seperti apa mungkin sidangnya, Bang? Ya, jadi baik, hari ini tanggal 28 Mei ya. Hari ini adalah sidang pertama terhadap gugatan ya Nikita Mirjani dengan gugatan manifestasi kepada klien kami ya Dr. Reza Gladys. Pada hari ini adalah merupakan sidang pertama tentang pemeriksaan berkas para pihak yang hadir hari ini. Seperti itu. Yang lain? Kecewa nggak saya sidangnya ditunda? Gimana? Kecewa nggak sidangnya ditunda? Kita biasa-biasa aja, tapi itu masalah ini kan senior sama senior lah. Jadi memang sidang ini ditunda karena pihak turut tergugat satu itu Kapolri dan turut tergugat kedua Jaksa Agung dan PT Dunia Desa. Indonesia tidak hadir. Jadi sesuai dengan mekanisme yang ada di peradilan, jika pihak-pihak yang tidak hadir maka perkara ini ditunda. Nah, sesuai dengan apa yang telah diputuskan hakim bahwa ini ditunda 2 minggu sidangnya. Itu mungkin standar peradilan yang ada tadi. Oke, ada lain? Bang, turut tergugatnya ini kan luar biasa nih. Kapolri, Jaksa Agung melihat hal itu seperti apa, Bang? Apakah itu hal yang wajar dalam sebuah gugatan manifestasi, Bang? Kalau begitu, mohon dijelasin. Ini perjanjian siapa ini? Ya, jadi begini. Kita melihat Kapolri sama Jaksa Agung tidak datang. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama mereka mungkin lagi sibuk sedang mempersiapkan surat kuasa kepada bidang hukumnya. Itu kan harus ke bidang hukum. Itu kemungkinan pertama. Tapi ada kemungkinan kedua, karena gugatannya tidak berkualitas sehingga mereka ya malas-malasan aja melihat gugatan seperti ini. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi kita belum tahu yang mana yang betul. Nanti kita lihat, kalau minggu depan, kalau 2 minggu nanti dia datang, berarti karena ada pengalihan tugas kepada bidang hukum. Tapi kalau nanti sampai mediasi tidak datang dipanggil lagi, berarti kualitas gugatannya memang terlalu rendah, jadi tidak perlu ditanggapin. Mungkin demikian. Ya, jadi sebagai tambahan begini, ya ini kan kita melihat adanya gugatan manifestasi soal perjanjian kerja bersama ya, dan kemudian di situ ada turut tergugat Kapolri dan Kejagung. Ya, kita juga bingung, apakah memang dalam perjanjian kerja bersama itu bahwa Kapolri dan Kejagung bertanda tangan terhadap perjanjian itu, kita nggak tahu dan mengetahui. Ya kita nggak tahu itu, nanti mungkin dalam pembahasan gugatan ya kita lihat apa dasar-dasar dari tersangka Nikita Mirjani menyampaikan gugatan manifestasi. Akan kita lihat seperti itu. Kalau memang benar Kapolri dan Kejagung ya bertanda tangan terhadap perjanjian kerja bersama itu, kami akan bermohon beraudiensi kepada Kapolri dan Kejagung untuk meminta agar masing-masing mereka membayar 50 miliar. Seperti itu. Ada lagi? Bang, ini sebentar lagi tanggal 2 masa penanganan akan habis. Gitu loh. Siap. Jadi ini masalah P21 ya. P21 silakan senior saya. Baik ya, masalah P21 itu kan proses di Kejaksaan Agung ya, khususnya Kejaksaan Tinggi ya. Proses Kejaksaan Tinggi itu hak ataupun kewenangan untuk mengeluarkan P21 itu ada pada Kejaksaan Tinggi DKI. Nah, kalau memang pernyataan dari penyidik itu sudah lengkap, ya mungkin pada waktu mau naik jadi penyidikan itu kan sudah ada memenuhi syarat 2 alat bukti. Saya pikir untuk menentukan itu mungkin ada kekurangan yang harus dilengkapi sifatnya, tapi itu tidak melebihi dari waktu yang ditentukan. Jadi kita pikir ya kita berharap P21 itu akan kalau memang sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa dan ada pendapat dari pimpinan, ya itu sudah cukup syarat untuk P21 untuk proses ini perkara dilanjutkan ke pengadilan. Tapi sejauh ini sampai saat ini jaksa masih meneliti berkas alasannya, Bang. Ya. Karena kan sebentar lagi masa penahanan akan habis tanggal 2. Ya, ada petunjuk yang sifatnya kan koordinasi. Walaupun kita tidak tahu melalui surat, tapi ada koordinasi antara jaksa dengan penyidik. Nanti tidak tertulis, tapi akan mempercepat proses itu. Nah, kalau masa penahanan itu tetap, itu kan ada kewenangan, tapi saya pikir jaksa juga kan harus tahu batas-batas. Maka tembusan sudah sampai ke jaksa. Batas waktu penahanan ini bagaimana kan? Itu aja. Jadi begini, tambahan ya. Karena ini ancamannya di atas 9 tahun, sehingga kemudian penahanan di pihak penyidik itu 120 hari. Ya, jadi kalaupun berakhir penahanan PN1 di tanggal 2 Juni akan diperpanjang 2 Juli gitu seperti itu. Tapi kami yakin kalau kemudian pihak penyidik telah memanggil saksi O dan saksi S, ini pasti P21. Saya seperti itu. Tapi sejauh ini kan pihak kepolisian tidak menjalankan petunjuk jaksa sepertinya. Nah, itulah yang membuat kami melakukan upaya memohon gelar perkara khusus ya kepada pimpinan penyidik, Kabareskrim, Irwasum, Karwesi dan Kapolri untuk kemudian dibongkar. Ya, apa sebenarnya kendala-kendala penyidik sehingga tidak memanggil saksi O dan saksi S.
Ya, di situ akan kami memintakan kendala apa yang dimiliki oleh penyidik, kemudian kita mintakan dibuka ya hasil forensik lab yang dilakukan oleh penyidik terhadap handphone milik O, handphone milik S, NM dan IM. Seperti itu. Berarti sampai sekarang belum ada kabar untuk gelar perkara khususnya, Bang? Kita tunggu. Jadi ada kemudian bahwa masa penahanan dari perpanjang sampai 2 Juli. Secara hukum acara seperti itu ya, sampai dengan 120 hari. Ya seperti itu. Ada lagi? Ada pesan khusus untuk hari ini dari KM? Nggak ada bebas. Ada pesan khusus? Kemana? Kalau nggak datang kenapa? NM. Oke, silakan. Ini salah satu ya, silakan. MBG lagi ditangkap, itu nggak mungkin ada. Jadi kalau masalah perdata itu cukup kuasa mewakili. Jadi berbeda pidana dengan perdata, bahwa perdata itu bisa kuasa hukum, kalau pidana dia langsung. Pesan khusus kami, semoga ini cepat selesai dengan baik. Karena walau bagaimanapun, klien kami juga butuh usaha yang supaya ketenangan usahanya. Karena akibat dampak ini memang semua usaha itu terganggu. Karena kami harapkan bahwa baik NM dan timnya, udahlah kita cari solusi baik bagaimana supaya ini selesai. Baik. Secara mekanisme hukum, silakan jalan mekanisme hukum. Tapi debat-debat ini udah kita hentikan aja. Kita proses hukum aja kita lakukan. Itu aja pesan kami. Ya, jadi pesannya adalah Abang wakili kami dan yakinlah tidak ada seperti yang disampaikan dalam komunikasi. Seperti itu. Mari terlihat akrab dengan Bang. Ya iya dong, kami rekan sejawat. Kan bukan musuh. Undang-undang 18 tahun 2003 kami rekan sejawat ya. Jadi jangan munculkan istilah-istilah pengtip lagi, pengantar negatif, jangan seperti itu. Kami ini adalah rekan sejawat ya. Kami harus ada emosional, saling bersalaman karena ini yang bertikai adalah masing-masing klien kami, bukan kami ya, seperti itu. Siap. Tadi soal kliennya sendiri bilang bahwa yakinlah ini bukan one transaksi. Sempat tadi Bang Nona ngomong bahwa melakukan ingkar janji. Nanti. Nah, itu sudah masuk ke dalam pokok perkara. Enggak, Jadi tunggu. kami tidak membahas ke sana karena ini masih proses awal persidangan. Ya kita lihat aja bagaimana mekanisme kita jalankan. Oke. Yang bikin KMBI ini bahwa itu bukan one transaksi. Ya kan ada dokumen sama kami. Tunggu si Buktiannya. Ade ini pertanyaannya. Kan ada one prestasi, ada ingkar janji. Itu sama. Jadi jangan terkecoh, ini bukan one prestasi tapi ingkar janji. Itu bahasa Indonesianya ingkar janji, Iya. bahasa hukumnya Pembuktian ada sama kami. Seperti itu. Katanya Bang Nona hari ini ada Nanti kita buktikan Ya. dalam persidangan ya. Ini adalah perdata pembuktian formil. Ayo kita buktikan dalam persidangan nanti ya. Satu itu juga kan nggak mungkin kami buka strategi. Sidang perdana kita sebatas hanya untuk pemeriksaan berkas terhadap kami para pakar hukum dan kemudian untuk menyelidiki dan melihat apakah para pihak hadir dalam persidangan hari ini. Tapi kemudian setelah diteliti oleh majelis hakim ternyata para pihak turut 1, 2 dan 3 tidak hadir hari ini sehingga kemudian ditunda sampai 2 minggu ke depan. Seperti itu. Alasannya tidak hadir untuk Raja Geladi kenapa? Nah, kan sudah kuasa kami. Tidak ingin menyaksikan sidang secara langsung. Cukup di kami saja. Bang, seandainya pihak penggugat memenangkan gugatan ini, apa siap membayar kerugian? Nah, ini tadi. Ya, jadi saya ulangin ya. Tadi saya sampaikan bahwa ini ada 3 kelompok uang ya. Kelompok uang yang pertama adalah yang kita sebut dengan uang tutup mulut, pemerasan. Itu sudah diselesaikan di kepolisian. Diproses di kepolisian. Nah, ada lagi 4M yang kedua. Mereka menuntut di sini ya, seperti yang sebelumnya saya katakan, kalau memang ada dasar hukumnya, ada perjanjiannya, memang betul-betul Dr. Reja menjanjikan dan dia memenangkan di dalam persidangan ini, 4M-nya kita akan kasihkan. Kalau benar ya. Kan itu betul begitu ya, kalau betul. Masalah 100M-nya saya jelaskan kembali bahwa dia menuntut ganti rugi karena tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja. Kenapa nggak bisa bekerja? Karena ditahan oleh polisi. Siapa yang menahan ini adalah polisi dengan persetujuan penahanan perpanjangan oleh jaksa. Jadi dalam hal ini dia tidak bisa bekerja adalah karena ditahan polisi, diperpanjang masa penahanannya oleh jaksa. Jadi dalam hal ini kami akan audiensi kepada Kapolri dan Jaksa Agung supaya mereka juga seperti apa, apakah mungkin mereka akan bagi 2, Kapolri kasih 50M, mungkin Jaksa Agung kasih 50M. Jadi kita mau audiensi nih ke sana nih, supaya bagaimana menyelesaikan yang 100M ini. Bagian kami adalah yang 4M di peras sama 4M yang digugat kontestasi. Itu yang bagian kami yang 2 kali 4M ini. Itu bagian kami. Kalau gugatannya benar ya. Kalau gugatannya
benar. Ya. Pihak penggugat membuktikan bahwa ada perjanjian kontrak walaupun hanya perjanjian lisan. Nah itu nanti Itu nanti serta materi perkara kita bisa lebih terbuka. Kalau sekarang kita kan belum mulai nih. Kita belum tahu apakah ada lisan apa tertulis apa enggak, kita belum tahu nih. Makanya kalau nanti memang betul dasar hukumnya ada perjanjian, ada kewajiban Dr. Reza membayar dan dimenangkan oleh hakim, kita akan kasih 4M. Tapi Bang. 100M-nya bukan bagian kami. Bang, pengakuan Dr. Reza sendiri apa Bang terkait perjanjian? Pengakuan dari klien abang. Di Polda sudah jadi tersangka. Pengakuan apa lagi? Ya itu aja pengakuan. Enggak, pengakuan perjanjian itu apa tertulis? Perjanjian itu tidak pernah ada ya. Perjanjian tidak pernah ada ya. Yang ada adalah upaya untuk melakukan pemerasan ya, dugaan pemerasan terhadap klien kami, baik secara elektronik, informasi elektronik dan secara undang-undang TPU seperti itu. Ya, jadi tidak ada perjanjian kita bersama ya. Jadi yang ada adalah sebagaimana yang kami laporkan di Polda Metro Jaya dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember. Hanya itu. Tapi kalau ada ya seperti itu, seperti yang disampaikan oleh senior kami, Pak Robert, bahwa kemudian kita buktikan apakah Kapolri dan Kejagung di situ turut tergugat 1 dan tergugat 2 sebagai menyepakati perjanjian itu, maka masing-masinglah mereka memberi 50 miliar. Seperti itu. Ya, kita buktikan nanti. Benar enggak Kapolri dan Kejagung bersaksi terhadap perjanjian itu? Seperti itu. Artinya akan melakukan audit. Ya kalau memang dia menang, ya kan terpaksa kita minta. Yang melakukan penahanan terhadap tersangka Endap bukan klien kami. Ya, kan dia kan menuntut 100 miliar karena masa penahanannya, kan begitu. Yang nahan kan bukan klien kami. Yang menahan adalah Kapolri atas persetujuan Kejagung kan masa penahanannya. Nah, yang membeli siapa? Ya bukan klien kami dong. Klien kami hanya melapor adanya dugaan tindak pidana, hanya itu. Ya, seperti itu. Cukup ya? Tanggapan Dr. Reza Geladi sendiri terhadap gugatan. Gimana? Tanggapan Reza Geladi sendiri terhadap gugatan. Enteng-enteng aja, sampai dengan sekarang belum masih santai melakukan kegiatannya karena beliau merasa bahwa tidak ada seperti itu. Ya. Ini tambahin tentang P21, izin Pak Jul. Ya. Kalau proses P21 itu pada saat ini kan yang mengeluarkan itu adalah Kejaksaan DKI Jakarta. Jadi dalam hal ini masih ada koordinasi antara penyidik dari Polda dengan DKI. Nah, mungkin ada hal-hal yang seperti kami sampaikan, ada 2 saksi yang mungkin akan diperiksa kembali di sini dengan DKI. Nah, mungkin ada hal-hal yang seperti kami sampaikan, ada 2 saksi yang mungkin akan diperiksa kembali di sini. Mungkin hal itu koordinasinya. Ada inisial O, ada inisial S. Nah, itu mungkin koordinasinya. Tapi yakinlah dengan adanya peningkatan status menjadi tersangka, itu alat bukti sudah terpenuhi untuk ditindaklanjutkan proses ini ke pengadilan. Nah, jaksa kan nanti akan bertanggung jawab di pengadilan. Nah, mungkin hal-hal yang perlu ditambahkan itulah sifatnya koordinasi sebelum dinyatakan berkas ini lengkap. Tapi kami yakin bahwa jaksa penuntut umum itu Kejaksaan Tinggi DKI akan mem-P21 kami. Kenapa? Karena memang sudah ada sesuai dengan mekanisme hukum 2 alat bukti itu sudah cukup. Hanya mungkin butuh dilengkapi hal-hal yang perlu perlengkapan untuk persidangan pengadilan. Kami yakin bahwa Kejaksaan Tinggi DKI akan mem-P21 kan ini secepatnya. Oke, Bang, ini kan berbicara mediasi ya. Ya. Artinya para pihak itu harus wajib hadir, Bang. Apakah belum nanti mediasi? Belum. Ini Iya, sidang hari ini belum nantinya, mediasi. nantinya. Ini sidang ini masih sesuai mekanisme hukum. Ada gugatan. Ini Iya, sidang hari ini belum nantinya, mediasi. nantinya. Ini sidang ini masih sesuai mekanisme hukum. Ada gugatan, dipanggil para pihak, dibuka sidang. Tadi sudah dibuka sidang oleh hakim bahwa ini akan ditunda. Ini ditunda 2 minggu karena pihak-pihak yang terkait tidak hadir. Tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 tidak hadir. Maka ditunda lagi di sidang. Turut tergugat. Maksud saya ini kan sidangnya mediasi. Apakah nanti di mediasi. Di mediasi akan hadir dokter ya? Gini. Ya, biasanya mediasi, Dr. Reza kan atau Bang Mufid itu kan prinsipal kita. Iya. Biasanya prinsipal itu ikut mediasi. Tapi karena pihak sana prinsipalnya besar kemungkinan tidak bisa datang, berarti tidak ada gunanya prinsipal kami dihadirkan karena itu harus prinsipal dengan prinsipal. Kalau toh juga dari pihaknya penggugat hanya kuasa hukumnya yang datang, ya kami juga bisa juga datang kuasa hukumnya saja. Tapi kalau dari pihak penggugat prinsipalnya datang, kami akan datangkan prinsipal kami. Nah, itu memang biasanya mediasi seperti itu. Iya, itu maksudnya. Oke, cukup ya teman-teman ya. Minggu depan lagi ketemu ya. Iya, Bang. Oke, Bang. 2 minggu, 2 minggu, Bang. 11. Oke, makasih ya. Oke, Terima kasih Bang.
Bang, nama-namanya? Oh ini Pak Robert. Ini Pak Robert. Bang Sembiring, bang. Tambahan dulu. Bang Sembiring, bentar bang. Kalau ke perdata nanti. Iya, bang, tanggapannya Dr. Reza Gladys ketika tahu digugat perdata seperti apa bang tanggapannya dari dokter? Pertama dia kan sudah menyampaikan bahwa perjanjian tidak ada. Yang ada adalah sebatas dia dilakukan penekanan, kemudian dalam proses itu lakukan dugaan pemerasan. Hanya itu aja. Jadi nggak ada seperti itu. Maka kemudian dia menyampaikan kepada kami kuasa hukumnya, bang, hadapi itu dan buktikan bahwa saya tidak pernah melakukan perjanjian apapun terhadap tersangka NM, tetapi saya dari awal ditekan yang kemudian dilakukan dugaan pemerasan. Seperti itu, ya. Oke. Bang, ini kalau sidangnya berlanjut, apakah nanti ada saksi-saksi yang disiapkan bang? Oh iya dong, udah pasti. Udah Bang, pasti bang jangan ngerokok dulu bang. Bang, ngerokoknya geser bang. Nah ya. Bang, ngerokoknya geser bang. Bang, ngerokoknya geser dulu. Nah, iya. Apakah akan disiapkan beberapa saksi bang? Sudah pasti di dalam posita dari rekan kami Fahmi disebutkan beberapa poin di situ. Ada beberapa hal yang menurut kami sangat janggal yang akan kami nanti kemudian dalam pembuktian dan kami akan hadirkan saksi seperti itu ya. Oke. Belum masuk perkara ini ya.